في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Rahayu, wassalamualaikum, shalom aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Et intera pac hominibus bonae voluntatis, damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkehendak baik. Akhir-akhir ini beredar viral yaitu TikTok, di mana merupakan potongan dari ceramah saya yang berbicara tentang Israel Palestina. Saya itu sebenarnya statusnya diundang oleh sebuah gereja di Kupang, GKIN Kupang. Waktu itu saya berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Nah, dalam ceramah itu, yang sesungguhnya ceramah itu disampaikan di depan warga gereja dari GKIN. Jadi sebetulnya tentu bahasanya kadang-kadang saya memakai bahasa yang penuh gelak tawa, guyonan gitu ya. Karena apa? Saya kira itu problematika di dalam setiap seorang yang mengedukasi umat ya. Sebab kalau saya berbicara di forum-forum yang sifatnya lebih beragam dan lebih akademis, tentu saya akan berbicara dengan bahasa yang lebih serius lah paling tidak. Tapi di situ problemnya saya kira umat apapun juga, ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap itu rumit, itu perlu didaratkan dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti. Saya kira dalam konteks itulah saya berbicara dengan penuh gelak tawa, guyonan, supaya pesan-pesan saya itu bisa sampai kepada umat ya. Bahan ceramah saya itu sepenuhnya sebetulnya saya ambil dari tulisan saya yang pernah saya sajikan dalam rangka 70 tahun WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, yang diadakan di Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta pada akhir tahun 2018. Dan saya kira tulisan itu masih beredar, rekam jejak digitalnya ada di banyak website atau Facebook yang bisa Anda ikuti. Antara lain Facebooknya ISJS, dan juga ada Sarapan Pagi Biblika misalnya, dan saya kira ada juga web-web lain yang memuat itu. Intinya di dalam seminar itu saya menceritakan bahwa Pak Dubes mengatakan tidak ada sumbangan yang masuk dari para pendemo di jalan-jalan itu. Jadi memang waktu itu kan trennya orang membela Palestina, solidaritas untuk Palestina. Tapi sesungguhnya mereka tidak pernah berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Dan waktu itu yang menjadi dubesnya adalah Pak Farid Nafi El-Mihdawi. Nah, di dalam wawancara yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Pak Dubes, saya diundang, dan juga Profesor Komarudin Hidayat, itu sesungguhnya temanya adalah perdamaian. Dan waktu itu masih dalam rangka Natal sebetulnya. Judul dari tayangan di televisi itu yang disiarkan oleh TVN, sekarang mungkin menjadi RBTV, saya jarang mengikuti. Tanggal 27 Desember tahun 2009. Kalau kita bisa melacaknya itu mungkin masih bisa dicari ya. Situasi waktu itu kan sebetulnya Israel itu sedang konflik dengan Hizbullah. Dan program saya bersama sahabat saya yaitu Pak Michael Sony waktu itu sempat dihentikan oleh TVN, hanya tayang 4 kali karena lihat sensitivitas yang terjadi di antara
Palestina dan Israel. Nah, dalam konteks seperti itulah sebetulnya saya menceritakan pertemuan saya dengan Dubes Palestina. Ketika terjadi peristiwa Marmara itu tahun 2010. Nah, itu juga ada rekam jejak digitalnya yang editornya itu adalah Bung Johnson Simanjuntak ya, dari Tribun 11 Juni 2010, di mana Dubes Palestina, relawan ke Gaza diharapkan berkoordinasi. Ini saya bacakan. Tribun.com, Jakarta, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Faris Mehdawi menghimbau relawan yang akan berangkat ke Palestina untuk berkoordinasi dengan pihak kedutaan sehingga pihak kedutaan dapat memfasilitasi mereka. Kita bisa berikan bantuan fasilitas dan informasi apa yang dibutuhkan oleh warga Palestina, tutur Faris Mehdawi usai menghadiri diskusi peta penyelesaian untuk masalah Palestina di gedung PGI Salimba, Jakarta Pusat. Maka ketika Pak Dubes itu mengatakan tentang bantuan, itu saya kira juga bukan hanya bantuan dari PGI, tapi juga bantuan dari KWI, bantuan dari Muhammadiyah. Tapi karena konteksnya waktu itu berbicara tentang beliau di forum Kristiani, maka saya katakan tentang bantuan PGI. Nah, saya lanjutkan. Pasca penyerangan kapal Marmara yang berisi sejumlah relawan dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Relawan dari Indonesia seperti Mercy Indonesia, Sahabat Al-Aqsa, dan majalah Hidayatullah berencana untuk kembali memberangkatkan tim ke Palestina. Mengenai hal tersebut, bahkan pihak kedutaan tidak mengetahuinya. Oleh karena tidak satupun relawan yang melapor kepadanya. Nah, beliau mengatakan lagi, aneh. Mereka berbicara permasalahan Palestina, tapi mereka tidak sekalipun menyambangi kedutaan besar Palestina, justru menyambangi kedutaan lain. Tutur Faris N. Mahdawi. Jadi ini sebetulnya situasi ketika saya berbicara ya, jadi itu menggambarkan peristiwa ketika konflik Israel-Libanon dan kemudian setelah itu adalah peristiwa Marmara dan itu Pak Dubesnya masih Pak Faris waktu itu. Selanjutnya beliau mengatakan menurut laporan dari Tribun. Menurutnya yang dilakukan dari Indonesia adalah dukungan secara politik pada segala forum internasional karena Indonesia adalah salah satu negara yang berpengaruh. Negara Palestina juga membutuhkan pengalaman Indonesia memperkuat hubungan bisnis antara kedua negara maupun kerjasama dalam bidang pendidikan. Bukan bantuan militer. Kita tidak berencana untuk melancarkan serangan militer terhadap Israel, katanya. Nah, itu berita yang saya kutip dari Tribun, ya. Kemudian kalau saudara mencermati tayangan saya keseluruhan yang dipotong dalam TikTok itu, sebetulnya justru di akhir ceramah saya mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi dengan kritik yang membangun agar Palestina belajar sabar seperti Indonesia ketika memperjuangkan secara diplomatis kemerdekaannya. Di situ saya uraikan tentang mula-mula orang-orang Palestina menerima opsi dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah tanah perjanjian kalau istilahnya kitab suci seperti itu. Karena perkembangan politik saat itu atas dukungan negara-negara Arab yang sekarang ini semuanya meninggalkan Palestina. Nah, makanya kemudian terjadi perang dengan Israel. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan sama Israel dan justru akhirnya Palestina kehilangan sebagian besar wilayahnya. Itu saya sampaikan di ceramah itu. Dan justru di akhir ceramah saya itu apa yang saya sampaikan senada dengan apa yang ditekankan oleh Dubes. Maka saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini perlu untuk mengklarifikasi karena banyaknya YouTuber yang mengunggah ceramah saya dipotong-potong tanpa melihat konteksnya keseluruhan. Satu. Kedua,
ceramah-ceramah saya yang lama dari tahun 2018 itu tidak menggambarkan situasi yang kompleks sekarang ini. Dan yang saya sampaikan di peringatan 70 tahun WCC itu lebih banyak kepada isu-isu strategis antara kedua negara, tapi juga saya berbicara tentang sejarah kedua bangsa ini, baik itu menurut sumber dari kitab suci Yahudi Kristen dan kemudian juga dari kitab suci Islam, dan juga adalah data-data sejarah dan arkeologi. Nah, saya sendiri jelas posisi saya mendukung dua negara dalam koeksistensi damai. Mungkin saya berbeda pendapat dalam hal Yerusalem Timur. Karena dalam soal Yerusalem Timur, bagi saya dengan saya melihat betapa kuatnya emosi baik orang Yahudi maupun kemudian orang Muslim terhadap Yerusalem Timur, khususnya adalah Bukit Bait Suci atau Bukit Bet Hamikdas yang dalam bahasa Arab disebut Baitul Maqdis, dalam Islam disebut Al-Aqsa. Itu terbukti bahwa pertama, saya tidak pernah mengidentikan Palestina sebagai perjuangan Islam. Dan itu jelas tampak dari statement Pak Dubes sendiri waktu itu. Pada satu seminar di PGI, beliau mengatakan bahwa Palestina itu untuk semua agama. Dan dalam konteks mengedukasi masyarakat Indonesia yang sering menarik Palestina Israel sebagai konflik agama, saya sudah menerjemahkan buku yang aslinya itu ditulis oleh seorang uskup dari gereja Melkait dari Ebilin di wilayah Galilea, namanya adalah Elias Sakur. Buku ini aslinya berjudul The Blood Brothers, saudara-sedara. Maksudnya menegaskan kekerabatan antara orang Israel dan orang Arab dan Palestina. Nah, di dalam buku ini saya terjemahkan dengan judul yang lebih lebih populer, Mau'izah Cinta dari Palestina. Ini bukunya. Ini bukti kepedulian saya bahwa saya sejak awal saya adalah pendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak juga orang-orang Kristen yang menjadi korban dari perang ini, apapun alasannya. Apapun alasannya, segala persoalan yang diselesaikan dengan perang itu tidak sesuai dengan spirit agama. Tidak sesuai dengan spirit agama yang sejati. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan mari kita belajar dari Indonesia dalam memperjuangkan diplomasinya. Saat itu saya mengatakan ketika kita pada perjanjian Linggarjati tahun 1946, dalam perjuangan diplomatis wilayah yang diakui itu hanya seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi kita terima supaya ada titik berangkat awal tentang pengakuan internasional. Lalu yang kedua perjanjian Renville 1948. Wilayah kita malah dikurangi hanya Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Tapi kita tidak putus asa. Kita terus mengadakan lobby-lobby secara diplomatik. Lalu perjanjian Meja Bundar tahun 1949, seluruh Indonesia tanpa syarat diserahkan kepada Indonesia oleh Belanda kecuali Papua. Nah, kecuali Papua sampai saat itu belum menjadi bagian Indonesia sampai perjuangan itu dicapai tahun 1963 di zaman Bung Karno, tepatnya di tanggal 1 Mei. Ini step by step. Itulah yang saya sampaikan di ceramah itu. Nah, bahwa dalam posisi saya tidak setuju bahwa Yerusalem Timur itu menjadi ibu kota Palestina. Saya kira tegas dari awal saya mengatakan itu. Saya berbeda dengan banyak pemikir Indonesia yang mereka mengatakan pokoknya Yerusalem Timur harus diserahkan sebagai ibu kota Palestina. Dan saya sudah memberikan argumentasi saya tentang itu. Yang saya buktikan dari fakta sejarah, bukan hanya dari kalangan kitab suci Kristen dan Islam, tapi juga dari fakta sejarah yang dibuktikan oleh prasasti-prasasti dan sebagainya. Tetapi itu tidak mengurangi penglihatan mata objektif saya terhadap penderitaan rakyat Palestina yang diakibatkan oleh perang
Dan ini menjadi contoh ketika Abuna Elias Sakur, seorang imam dari gereja Melkite, ya, itu sejak kecil dia mengalami pendoliman karena memang bagaimana tentara Sionis yang diperlakukan dengan baik-baik telah merampas kebun anggurnya. Lalu dia terlunta-lunta sampai ke Golan, di sana dia kemudian menyeberang ke Syria. Lalu dia mengalami apa yang namanya triple diskriminasi. Di satu pihak, di mata orang-orang Israel dia adalah orang Palestina dan Palestina itu adalah musuh mereka. Di mata orang-orang Kristen Barat dia adalah orang Kristen Timur dan dia adalah orang Arab. Dan di mata orang Arab Islam dia adalah seorang Kristen. Yang harus diakui di antara orang-orang Arab itu ada semacam pandangan yang agak merendahkan ketika orang Arab itu harus beragama Kristen. Dan pandangan seperti ini masih dipertahankan sampai zamannya Gaddafi. Ketika Gaddafi mengkritik misalnya di dalam sebuah koran bahasa Perancis Le Monde di Lebanon yang mengatakan orang Arab yang beragama Kristen itu sesungguhnya tubuh mereka Arab tetapi roh mereka adalah Vatikan. Dan yang seperti ini dialami oleh orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jadi tidak mungkin saya tidak membela perjuangan rakyat Palestina. Tetapi perjuangan itu tidak identik dengan perjuangan Islam. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan bahwa bantuan yang dibutuhkan adalah bantuan diplomatik, bukan kemudian menambah api permusuhan dengan kita mengirimkan milisi-milisi yang sesungguhnya itu adalah merugikan negara kita sendiri. Saya memakai baju tradisional Jawa ini menunjukkan bahwa darah saya masih Jawa. Dan karena itu kalau saya bicara tentang Israel Palestina, itu karena solidaritas kemanusiaan dan berbicara tentang kebenaran ajaran kitab suci. Jadi tidak lebih daripada itu. Tetapi saya masih berpijak di bumi Indonesia, merah putih adalah jiwa saya, dan Pancasila adalah dasar negara saya, Bhinneka Tunggal Ika adalah roman muka kita semua. Kiranya Tuhan menolong rakyat Palestina yang cinta damai dan juga rakyat Israel yang cinta damai untuk kemaslahatan masa depan. Tuhan kiranya selalu memberkati kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishem hamasyah. Assalamualaikum rahayu.